KTM memberi kejutan di Balaton Park. Acosta menguasai sesi praktis. 3 rider KTM semua masuk ke Q2 dan Enea Bastian ini bahkan yakin bisa melawan Ducati. Statement yang datang dari pembalap yang paling kesulitan dengan KTM sebelumnya. Ini berarti KTM berada dalam area yang digambarkan akan memberikan perlawanan sengit untuk Ducati di sirkuit ini. Dan tak cuma KTM, Honda juga secara mengejutkan lewat Luca Marini dengan upgrade terbarunya membuatnya lolos untuk pertama kalinya di Q2. Kalau Marini saja kencang, berarti Honda mulai menjadi ancaman nih. Dan Pecco yang lagi-lagi kesulitan di Hungaria mengatakan bahwa kalau seandainya Marc Marquez mencoba GP24, pasti Marc Marquez bakal ogah pakai GP25. Seru nih. Dan juga ada kabar lainnya dari Aprilia dan Yamaha. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Sejak Grand Prix Ceko, Enea Bastian ini tampil semakin meyakinkan. Pembalap Italia itu baru saja menjalani sesi latihan impresif di Hungaria dan kini menempati posisi kelima klasmen. Hanya tertinggal sedikit dari Pedro Acosta, pemimpin tim KTM asal Austria. Performa positif ini membuatnya semakin optimis. Setelah melalui masa adaptasi yang sulit bersama KTM, La Bestia tampak kembali menunjukkan semangat dan agresivitas yang sempat membawanya bersinar pada musim 2022. Musim terbaiknya di kelas utama. Dia pun membagikan pandangannya soal performa dan perkembangan tim. Berbicara dari sirkuit Hungaria, Bastian ini awalnya mengaku ragu dengan karakter sirkuit tersebut. Saya kira akan lebih buruk karena sirkuit ini terasa kurang cocok untuk MotoGP. Tapi ternyata berkendara sendirian di sini sangat menyenangkan, apalagi dengan kondisi berangin hari ini. Meski begitu, dia memperingatkan soal potensi bahaya saat balapan dalam grup. Dengan aerodinamika yang kompleks, pengereman jadi sulit. Ini bisa jadi masalah jika kami balapan berkelompok. Performa Bastian ini melonjak seiring pembaharuan besar pada motor KTM. Dia menekankan bahwa peningkatan ini bukan sekedar fairing baru. Di luar, mungkin hanya terlihat perubahan fairing, tapi sebenarnya ada banyak pembaruan kecil yang signifikan. Dia juga menyebutkan kontribusi Pol Espargaro, yang memberikan data penting setelah menguji motor di sirkuit ini. Paul sangat cepat hari ini, dan kami banyak terbantu dari datanya. Terkait peluang KTM, Bastian ini optimis tim mampu menembus papan atas, meski mengakui tantangan besar untuk menyaingi Marc Marquez. Kami sudah berkembang pesat dan sempat berada di posisi ketiga saat latihan. Kami bisa menyaingi Ducati, tapi bukan untuk menyaingi Marc Marquez. Itu adalah cerita lain. Dia benar-benar membuat perbedaan. Dengan semangat juang yang kembali menyala dan dukungan penuh dari tim, Bastian ini tampaknya siap menjadi kekuatan yang diperhitungkan di paruh kedua musim ini. Jika performanya terus meningkat, bukan tak mungkin La Bestia akan kembali ke jalur juara seri. Dari Honda, di tengah dominasi pabrikan Eropa seperti Ducati dan KTM, Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Indikasinya terlihat jelas di Grand Prix Hungaria saat Luca Marini yang selama ini kerap berada di barisan belakang berhasil lolos otomatis ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 untuk pertama kalinya musim ini. Hasil tersebut menjadi sinyal positif bahwa Honda mulai berada di jalur yang tepat dalam pengembangan motor mereka. Apalagi performa Marini turut mendapatkan sorotan dukungan dari Johann Zarco, meskipun dengan nada kritis. Hari pertama di sirkuit Balaton Park menjadi yang terbaik bagi Marini sepanjang musim ini. Dia mengakhiri free practice 1 di posisi keempat dengan mencatatkan waktu tercepat ke-9 pada sesi latihan berikutnya. Dia memastikan tempatnya di Q2 secara langsung. Ini menjadi pencapaian penting, mengingat 2 kesempatan lolos ke Q2 sebelumnya di Austin dan Silverstone hanya terjadi setelah melewati Q1. Saya bisa mencoba banyak hal hari ini, termasuk beberapa kali menyalip. Sirkuit ini cukup sempit, jadi balapan nanti akan menarik dan menantang. Untungnya, kami sudah masuk ke Q2, dan kami mulai menunjukkan kemajuan. Kami juga kembali menguji sasis yang digunakan di Austria. Feeling terhadap bagian depan motor masih menjadi kunci. Dengan start yang baik, saya rasa kami bisa mempertahankan ritme. Trek baru biasanya cocok untuk saya, jadi saya ingin memaksimalkan akhir pekan ini. Keberhasilan ini datang di saat yang tepat.
Mengingat karakteristik Baraton Park yang sulit untuk overtaking, menjadikan posisi start sangat krusial. Sementara itu, rekan sesama pembalap Honda, Johann Zarco, mengalami akhir pekan yang jauh lebih sulit. Meskipun sempat tampil kompetitif di awal sesi latihan, dia gagal menemukan kecepatan saat menggunakan ban baru. Bahkan mengalami kecelakaan di sesi terakhir. Ini menyedihkan. Di awal sesi, saya hampir tercepat. Tapi sejak Austria, setiap kali saya pasang ban baru, tidak ada perubahan. Motor tidak merespon, jadi saya tidak bisa menyerang, kata Zarco. Dia juga menyinggung bahwa para pembalap pabrikan Honda, seperti Joan Mir dan Luca Marini, telah mendapatkan komponen baru seperti lengan layun dan peningkatan aerodinamika, yang belum tersedia untuknya. Pembalap resmi terlihat mengalami peningkatan sejak Austria, dan memberikan umpan balik positif. Sementara saya stagnan. Kami memang mencoba beberapa motor berbeda, tapi perubahannya tidak signifikan. Ketimpangan ini pun memunculkan kembali pernyataan terbuka Zarco mengenai keinginannya untuk menjadi pembalap nomor 1 dalam struktur Honda. Idealnya, saya ingin menjadi pembalap utama di LCR, tapi itu tidak mungkin. Itulah mengapa saya memilih posisi ini dengan tujuan jelas, menjadi pembalap utama untuk HRC. Dengan Marini yang mulai tampil menjanjikan dan Zarco yang terus menuntut perlakuan setara, terlihat jelas bahwa dinamika internal Honda telah bergerak, meskipun belum sepenuhnya kompetitif di papan atas. Hasil yang diraih Marini menunjukkan adanya progres yang tak bisa diabaikan. Selanjutnya, datang dari Pecco yang tercecer di Q1 nih. Pecco membuat pernyataan unik, mengatakan bahwa jika Marc Marquez mencoba GP24, maka dia pasti akan memilih motor itu daripada GP25. Wow, keras nih. Performa mengecewakan Pecco Bagnaia kembali berlanjut di Grand Prix Hungaria. Juara dunia bertahan itu tidak pernah benar-benar mampu bersaing memperebutkan posisi atas sepanjang sesi latihan hari Jumat. Dia hanya menempati posisi ke-14 dalam sesi krusial, jauh dari zona aman untuk lolos ke Q2. Sempat dihalangi oleh Alex Marquez dan Jack Miller, kini keduanya menerima penalti. Namun, Bagnaia tetap tidak bisa menemukan ritme yang dibutuhkannya. Kekecewaan ini menambah daftar hasil negatif yang dia derita sejak di Austria, di tengah momentum positif yang justru ditunjukkan oleh rekan setimnya. Saya merasa nyaman saat tes dengan Panigale, tapi saya sudah tahu bahwa saya akan kesulitan dengan motor MotoGP Ducati, ujar Bagnaia dengan nada frustasi. Menurutnya, masalah utama terletak pada karakteristik pengereman yang menyulitkan di atas motor GP25. Masalah utama adalah bagaimana cara mengerem agar mendapatkan cengkraman maksimal di tikungan. Saya kehilangan kecepatan saat deselerasi dan tidak bisa berbelok dengan cepat. Itu yang menyulitkan saya. Bagnaia bahkan menyebutkan bahwa sejak awal dia sudah tidak menargetkan kemenangan di Hungaria. Fokusnya kini lebih kepada eksplorasi teknis. Kami tidak sedang memburu kemenangan akhir pekan ini. Kami hanya mencoba sesuatu yang berbeda di sesi praktis dan berharap bisa meningkatkan performa. Tapi hasilnya selalu sama. Saya tidak benar-benar yakin 100% dengan GP25. Dia mengaku telah melakukan berbagai upaya bersama tim, namun belum juga menemukan solusi yang tepat. Kami sudah mencoba segalanya selama berbulan-bulan, baik saya maupun tim. Kami tidak memahami masalah ini sepenuhnya. Bagnaia juga menyinggung perbedaan antara motor GP25 yang dikendarai dengan GP24. Jika Marc Marquez mencoba GP24, saya yakin dia tidak akan mau pindah dari motor itu. Tapi saya harus mengakui kehadiran Marc Marquez membantu saya, karena dia menunjukkan apa yang bisa dilakukan dengan motor yang sangat kompleks ini. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak bisa mengendarai GP25 seperti dia. Dengan performanya yang terus menurun dan ketidakpastian mengenai setelan motor, tekanan terhadap Bagnaia semakin besar. Di saat Marc Marquez dan pembalap GP24 lainnya tampil kompetitif, sang pemecah kebuntuan juara dunia Ducati ini justru kehilangan arah. Dan sampai saat ini, belum ada solusi yang tampak di depan mata. Sedangkan dari Jorge Martin nyaris lolos otomatis ke Q2 di Grand Prix Hungaria. Namun, pembalap Aprilia tersebut mengaku tidak terlalu kecewa. Meski sedikit frustasi karena hanya terpaut 1/1000 detik dari posisi ke-10, dia lebih memilih untuk fokus pada progres dan adaptasinya bersama motor baru. Akhir pekan sebelumnya di Austria menjadi momen penting bagi Martin, di mana dia menyadari kurangnya jam terbang dan pemahaman terhadap karakteristik Aprilia. Ketidaktahuan itu membuatnya terjatuh, beruntung tanpa cedera serius. Dia pun menekankan pentingnya bersabar dalam proses menuju performa maksimal. Saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya mengenal batas motor ini. Saya masih belum punya otomatisme dalam berkendara. Sekarang fokus saya adalah memahami motor dan membangun ritme. Datang ke sirkuit Balaton Park yang baru, Martin tidak membidik target waktu tertentu. Tujuannya sederhana, menambah kilometer, meningkatkan feeling, dan membangun kepercayaan diri. Hasilnya cukup mengejutkan.
Martin finish ke-10 di free practice 1 dan ke-11 di sesi latihan. Hanya selisih tipis dari Q2. Meski tidak menyangka akan sekompetitif itu, dia mengaku cukup senang dengan progres yang dia rasakan. Saya tidak menyangka bisa sedekat ini dengan Q2. Masuk Q2 memang bukan prioritas utama saya. Saya sedang berusaha melatih kecepatan dan konsistensi. Tentu, saya ingin berada di Q2, tapi yang paling penting adalah perasaan saya dengan motor semakin membaik dari hari ke hari. Hari ini, saya mulai membalap sendirian, mencoba memahami motor dengan baik. Saya mulai menemukan hal-hal yang sangat membantu saya dalam jangka panjang. Martin, yang saat ini status juara dunia bertahan, tampaknya memahami bahwa adaptasi dengan motor dan tim baru membutuhkan waktu, meski belum kembali ke puncak performa. Dia menunjukkan kedewasaannya dengan fokus pada progres daripada hasil di lintasan. Dan dari Yamaha, Fabio Quartararo menjadi pembalap terakhir yang berhasil lolos otomatis ke Q2 pada hari pertama Grand Prix Hungaria. Meski demikian, pembalap asal Prancis itu menegaskan bahwa pencapaiannya ini bukanlah hasil dari sebuah keajaiban, melainkan hanya keberhasilan dalam satu putaran yang cukup baik, tanpa ada perubahan signifikan pada performa Yamaha M1 miliknya. Setelah akhir pekan yang kacau di Austria, Quartararo tidak berharap banyak ketika dia di sirkuit Balaton Park, yang memiliki karakteristik serupa dengan Red Bull Ring. Dia bahkan memperkirakan kondisi Yamaha akan lebih sulit di trek ini, meskipun tetap antusias mencoba lintasan baru. Namun, hasil dari hari pertama sedikit melebihi ekspektasinya. Dia finish ke-11 di free practice 1, lalu berhasil masuk 10 besar pada latihan sore. Cukup untuk mengamankan tempat di Q2. Meski begitu, Quartararo mengaku tidak merasa nyaman dengan motornya. Hari ini, rasanya lebih seperti sesi kualifikasi daripada latihan. Saya memang berada di 10 besar, tapi perasaan saya dengan motor kami sangat buruk. Kami berhasil menyelesaikan satu putaran yang cukup baik, tapi jaraknya masih 6/10 detik dari yang tercepat. Setidaknya, kami berhasil lolos. Tapi kami harus terus berbenah. Dia menjelaskan bahwa keseimbangan motor menjadi masalah utama, terutama saat pengereman dan akselerasi. Kami sangat kesulitan mengerem dengan ban depan. Dan di tikungan kecil, saya kesulitan menghentikan ban belakang. Saat akselerasi juga kurang cengkraman. Kecepatan kami sangat buruk. Lebih dari sekedar masalah teknis, Quartararo mengaku frustasi dengan penurunan performa yang tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan. Dia menyebutkan bahwa tanpa mengubah apapun, Yamaha malah semakin tertinggal dari pabrikan lain yang terus berkembang. Tanpa menyentuh apapun, performa kami justru semakin menurun. Sementara yang lain meningkat. Kesenjangannya semakin besar. Jujur, ini sulit dipahami. Dia pun mengingatkan bahwa Yamaha sempat kompetitif di beberapa sirkuit sebelumnya, yang membuat penurunan performa saat ini semakin terasa membingungkan. Di Jerez, Le Mans, dan juga Silverstone, kami meraih 3 pole position. Di Jerez kami finish kedua. Di Le Mans, kami punya kecepatan podium. Dan di Silverstone bahkan menargetkan kemenangan. Tapi kemudian semuanya tiba-tiba anjlok. Tidak ada transisi, langsung menukik tajam. Itu yang membuatnya sangat sulit. Dengan rasa frustasi yang mulai memuncak, pembalap bernomor 20 ini secara terbuka mendorong Yamaha untuk melakukan perubahan nyata. Jika tidak, potensi yang dimilikinya bisa terus terhambat oleh keterbatasan teknis yang tak kunjung terselesaikan.